Nah, sekarang Pak Max akan memberikan bagian yang terakhir dari sesi ini untuk bagaimana menolong kita semuanya memakai AI untuk bisa menjadi asisten, menjadi teman, menjadi alat bantu bagi pekerjaan Tuhan terutama di gereja. Maaf, saya hanya orang yang biasa. Saya pakai kacamata seperti ini. Tapi tadi Anda dapat kesempatan lewat Bu Yulia untuk lihat sebentar lewat kacamata Allah. Tapi jujur, Tuhan tidak perlu kacamata. Itu kita untuk bisa lihat dan mengerti seperti apa cara pikirannya dan pandangannya. Oke. Bagian ini akan saus cepat sekali dan itu gampang. Bagaimana AI menjadi asisten bagi gereja dan orang percaya. Saya akan mulai seperti tadi. Saya akan mulai 4 fondasi dasar dengan 1 fakta. AI is dangerous. Itu bahaya. Tapi sekarang saya mau tanya, apa bahaya terbesar? Ada yang mau menduga? Sudah dapat kesempatan untuk dengar, untuk mikir, ngobrol dengan yang samping. Apa bahaya terbesar? Kalau tidak dipakai AI for God, sangat-sangat baik tepat. Apa lagi? Bahaya terbesar. Oke. Ada lagi? Manusia punah. Masa depan tidak ada kerja. Untuk generasi muda banyak khawatir. Seharusnya apa? Kerja saya masa depan. Kalau dokter ya AI akan bisa. Untuk guru AI akan bisa. Apa masa depan saya? Tapi apa bahaya terbesar? Karena waktu saya sangat terbatas. Saya tidak akan panjang lebar tentang itu. Dan seharusnya orang tanya kiri kanan dan didiskusi dan akan belajar conversation. Tapi untuk mencepatkan bahaya terbesar adalah AI jadi Tuhan. Ada banyak dari generasi ini yang AI adalah dewa-dewi yang baru. Lebih percaya Google, lebih percaya AI daripada Tuhan diri sendiri dan lebih mengenal dan punya relasi, interaksi dengan HP-nya dan digital yang jauh lebih dalam daripada apapun yang rohani. Apakah itu bahaya terbesar? Saya akan bilang, dan maaf, drumroll, masalah bahaya terbesar adalah Anda. Anda? Aku? Oh, no, bukan, itu dia. Tak mungkin, itu yang sampingku. Kiri atau kanan pilih, tapi tak mungkin aku. Masalah, bahaya terbesar untuk AI adalah Anda. Kalau Anda tidak memakainya. Atau hanya memakai itu untuk diri sendiri. Kalau Anda tidak belajar tentang AI, kalau Anda pura-pura ini akan lewat. Kalau hanya harap orang lain akan belajar memakai itu. Lebih lagi kalau ini adalah peralatan dan hal yang akan membentuk masa depan. Dan kalau saya tidak terlibat proaktif, saya jadi ternyata masalah terbesar. Bahaya terbesar itu kalau Anda tidak secara proaktif memutuskan untuk mengerti dan memakai AI. AI for God. Setuju. Now, belakang ini ada satu masalah yang sebesarnya dan menjamin Anda akan jadi bahaya terbesar. Kenapa? Kalau lihat pemerintah sedang AI literacy, sedang mendorong dan mengajar satu bangsa untuk gerak dan mengerti AI, untuk nanti memakai AI, untuk ada fondasi AI masa depan, tidak hanya Indonesia Digital, tapi sekarang Indonesia AI, atas fondasi dasar yang secular, yang tidak punya satu terkait dengan kekristenan atau Tuhan. AI untuk medis, AI untuk bisnis, untuk industri, untuk pendidikan, untuk segala-galanya. Tak ada kaitan apapun dengan Tuhan dan tujuannya.
Tidak ada motivasi apapun kecuali keuntungan dan pribadiku. Dan kalau kami tidak gerak dan kami tidak belajar, AI is dangerous. Dan bahaya terbesar adalah kita. Kalau kami mengabaikan dan pura-pura tidak. Tapi sekaligus ada good news. Harapan terbesar ada juga Anda. Kalau belajar AI. Tuhan bisa memakai Anda, gereja Anda. Untuk melayani tidak hanya generasi ini, tapi lebih lagi generasi akan datang. Dengan lebih hebat daripada pernah. Harapan terbesar adalah Anda. Sekarang akan lihat bersama seperti apa itu. Oke? Sudah dengar? AI tidak dipakai. Jangan dipakai untuk tujuan yang salah, motivasi yang salah, atau cara yang salah. Pasti bahaya. Tapi ada manfaat, ada harapan kalau dipakai untuk tujuan yang benar. Berarti Alkitab ya, eye for God. Motivasi yang benar, cara yang benar. Dan itu penting untuk saya bilang, tiganya harus. Kalau ternyata motivasi yang wah hebat, tujuan yang bagus dan cara yang kacau balau dan hasil seperti apa? Tak punya skill, tidak punya kemampuan, tak bisa. Semua tujuan motivasi sia-sia. Atau lebih baik dengan cara yang benar. Dan motivasi benar untuk aku. Dan tujuan apa? Hacking. Tujuan apa? Untuk melakukan sesuatu yang tak benar. Tiga-tiganya harus benar. Dan ada satu manfaat AI for God. Dan hanya bahaya kalau salah. Atau salah satu dari tiga ini salah. Kalau tiganya benar. Tapi fondasinya dalam tangan robot itu, AI harus dipakai. Apakah Anda memakai AI? Sebentar lagi kami akan memakai hands-on. Saya akan bilang kalimat yang paling disuka dan mengkagetkan kepada mahasiswa atau siswa. Guru atau dosen bilang, semua sudah siap? Sekarang hidupkan HP Anda. Waduh, langsung seluruh kelas. Ya! Oke, sebentar lagi kami akan bersama memakai AI. Apakah Anda memakai AI? Saya harap tidak hanya yes, tapi dengan tujuan motivasi dan cara yang benar. Oke, seperti Julius sudah bilang, teknologi AI harus ditebus. Tak hanya aku, tetapi teknologinya. AI harus dipakai. Tapi ya dengan bijaksana, tujuan motivasi, lagi memuliakan Tuhan dan untuk kebaikan manusia. Dan AI harus dipakai dengan cara yang benar. Dan hanya itu dengan cara yang baru. Dan akan bersama belajar tentang 4 fondasi, 4 pilar untuk bagaimana memakai AI dengan cara yang benar. Oke? So, satu slide lagi sebelum saya mulai. Tuhan berhak memakai teknologi lewat Anda. Teknologi yang tercanggih untuk menyebarkan dan pelajari firman. Untuk melayani umatnya. Untuk gereja kembang dan maju. Setuju? Tuhan berhak? Atas teknologi? Ya silakan Tuhan. Yang penting jangan anakku. Berhak tak hanya atas teknologi tapi atas memakai Anda. Bagaimana untuk gereja Anda? Harusnya setuju sangat ya Tuhan berhak. Setiap orang muda sini bisa memakai teknologi yang tercanggih dan dipakai oleh Tuhan untuk memakai itu. Untuk firman-Nya, umat-Nya dan gerejanya akan maju. Oke? 4 fondasi atau dasar untuk AI bisa jadi satu teman, satu assistant, bisa dipakai dengan benar. Harus punya nomor 1 dan 3, literasi AI. Nah, itu satu sesi sehari, tapi kami akan dengan 10 menit melewatkan. And literasi Alkitab, sampai bisa tak hanya biblical foundation seperti Ibu Yul baru ngajar, tapi bisa PA dengan AI. AI squared. Satu cara yang diciptakan untuk AI and PA.
Harus juga punya skill AI, ada skill. Dan skill AI yang paling dasar itu prompting. Conversation, focus, akan belajar fokus. Hands-on berarti tanganmu, HP-mu akan sebentar bisa dipakai. And lebih dari itu akan harus punya konsep atau filosofat pelayanan yang baru. Ada alat dan cara untuk kerja yang baru. Oke, berarti mulai dengan yang pertama. Apa AI literacy? Sabda untuk sangat lama sudah ngajar tentang digital quotient. Pernah dengar IQ? Orang yang IQ tinggi, waduh pintar sekali. Maaf yang rendah ya seperti batu. EQ, emotional quotient, tidak hanya intelligence quotient, tapi EQ. SQ, spiritual quotient, tapi ada digital quotient. Dan digital quotient itu kombinasi dari digital intelligence, digital literacy, and digital responsibility. Digabung bersama itu mengukur kedewasaan digital. Kemampuan digital. Dan Sabda sudah ngajar itu 10 plus tahun, sampai di tempat yang counselors semua kumpul berapa ratus untuk belajar bagaimana digital literacy and digital quotient untuk generasi ini. Dan 8 bagian daripada itu sesi sehari. Dalam 10 menit kami sudah selesai dan sama dengan digital quotient ada AI quotient. Apa kedewasaan Anda terkait dengan AI? Punya AI literacy? Wah, apakah AI literacy? Sebelum saya bisa bilang punya tak punya, harus tahu ini definisi yang sederhana. Itu kemampuan untuk recognize, grasp, use, memakai, mengerti. Untuk bisa secara kritis nangkap apa AI dan teknologinya dan dampaknya dan penggunaannya. Daripada etisnya sampai trik-trik, daripada teknologinya sampai arah dan masa depan. Seperti apa AI literacy? Akan mengerti dengan cepat karena pemerintah ini akan memperjuangkan bangsa Indonesia punya AI literacy. Tapi tidak atas fondasi AI for God. Saya sangat harap Anda akan, apapun ukuran saat ini AI literacy. Lihat dalam 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu akan naik. Dan itu akan tambah lebih baik. Oke, maju AI literacy. Oke, setuju? Orang yang smart harus memiliki AI quotient yang tinggi? Harusnya. Tapi orang Kristen harus memiliki AI quotient Kristen. Ada bedanya? Ada. Kalau orang punya IQ yang tinggi, itu hanya berarti pintar. Mungkin sombong, mungkin karakter berapa banyak masalah, tetapi perbedaan dengan Christian IQ. Orang yang Kristen punya IQ yang tinggi tahu, ini dari Tuhan. Untuk Tuhan. Dan semua intelligence saya itu untuk jadi berkat dan Tuhan bisa memakai itu untuk dampak kepada dunia ini. IQ diukur dari pandangan Kristen dan kacamata Allah. Akan tak hanya untuk diri sendiri, tetapi dia bisa memakai itu. Salomo punya hikmat. Tak hanya untuk diri, untuk bisa mimpin sebangsa. Dan berapa banyak contoh tentang Christian IQ. Dengan cara yang persis sama, AI quotient Anda. Christian AI quotient. Itu adalah ukuran kecerdasan AI. Ups. Salah kalimat itu kalau dimikir. Bukan AI, AI. Berapa pintar? Ayo, apa IQ-mu AI? No. Itu kecerdasan Anda tentang AI. Mengerti? Kami tidak sini untuk bilang, oke, AI ini punya IQ yang 100 berapa? AI IQ 200 atau itu kemana? Tak diukur seperti itu. Bukan omong tentang IQ daripada AI. Tapi literasi kemampuan dan AI intelligence, literacy and responsibility, tanggung jawab Anda terkait dengan AI. Dan harusnya bukan didasarkan pada nilai-nilai moral universal. Harusnya AI quotient Anda didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab seperti sudah diajar oleh Bu Yulia.
berdasar AI for God, bukan untuk for ego, for me, and for segala yang saya ingin. Now, berdasar AI quotient and AI literacy, Anda akan bisa memakai dengan baik-baik. Tapi ini akan bisa satu panjang sehari. Saya akan memberi satu definisi dan setelah itu maju daripada ini. AI quotient Christian adalah seperangkat keterampilan teknis, AI, metacognitive dan socio-emotional dan segala-galanya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga itu memungkinkan satu orang menghadapi tantangan dan manfaat peluang di era AI. Untuk memuliakan Tuhan. Berarti AI for God. Ya, definisi singkat AI quotient apa? Itu orang yang pintar, AI dewasa atau AI literacy for God. Dan mengerti asalnya, penggunaannya, dan tujuannya. Okay? Anyway, hal pertama yang harus miliki itu AI literacy.